Ya, selamat pagi. Welcome back to Asmiha Corner 2025. Saya Ayers Gilbert Ivanova Laits, dan saat ini saya bersama dengan Dr. Ade Media Nambari, spesialis jantung pembuluh darah konsultan, PhD. Terima kasih, Dok, sudah hadir di sini. Sama-sama, terima kasih atas undangannya loh. Oke, hari ini kita bakal bincang seru-seru nih, Dok. Ya. Gimana sih sebetulnya layanan kardiovaskular Indonesia gitu. Nah, kebetulan beliau juga merupakan seorang ketua Perki ya, Dok ya, Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia, dan saat ini aktif menjabat sampai 2028. Sampai 2028. Oke. Hari ini kita bakal bincang-bincang seru, judulnya adalah Advancing Nationwide Cardiovascular Service Perkis Hallmark. Nah, ini nanti Dr. Ade juga sebetulnya di Asmiha bakal ngomong soal ini ya, Kita Dok. bicara ya di plenary ya. Mungkin buat mulai nih, Dok. Ya. Sejauh ini kan sebetulnya layanan kardiovaskular di Indonesia sangat berkembang pesat nih, Dok. Ya. Nah, sejauh ini menurut dokter, bagaimana sebetulnya status perkembangan layanan kesehatan kardiovaskular di Indonesia? Ya, terima kasih. Aku masih apa tadi namanya? Ayers, Dok. Panggilannya Ayer? Iya. Oke, Ayer. Jadi aku pikir gini, di Indonesia memang perkembangan pelayanan kardiovaskularnya sudah jauh lebih baik dibanding beberapa waktu yang lalu ya, tahun-tahun belakangan. Tapi kita punya masalah besar. Kita tahu bahwa penyakit kardiovaskular itu pembunuh nomor 1. 1 dari 3 orang itu meninggal karena penyakit kardiovaskular. Terus kemudian kalau kita bicara tentang risk factor, faktor risikonya, kita tahu bahwa misalnya contohnya hipertensi. 1 dari 3 orang Indonesia itu hipertensi loh sekarang, ya kan? Dan dulu kita beranggapan merokok itu resiko nomor 1, ternyata enggak. Sekarang sudah turun bahwa merokok itu adalah faktor risiko nomor 2. Jadi pertama hipertensi, kedua terus kemudian merokok, ketiga dislipidemi, kolesterol yang tinggi, ya. Dan yang terakhir adalah diabetes. Nah, yang penting adalah bahwa layanan ini memang kita harus tingkatkan. Gitu ya. Kita tahu dokter jantung di Indonesia itu cuma 1.963 orang. Untuk 283 juta jiwa gitu. Artinya bahwa memang sangat sedikit. Kalau kita lihat tetangga aja ya, dia pengen kalau bisa dokter jantung itu 1 dari 100.000. Dan sekarang kalau kita mau 1 dari 100.000, berarti kan kita harus punya 2.800 dokter jantung di Indonesia. Nah, apalagi dengan transformasi kesehatan digalakkan oleh Kementerian Kesehatan, di mana nanti pelayanan kardiovaskular ini termasuk dalam salah satu prioritas. Kita mau nanti setiap kabupaten misalnya ada cath lab, ya, yang bisa melayani kalau pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner gitu ya, sedangkan STEMI gitu ya. Tapi masalahnya kemudian timbul, bagaimana dengan SDM-nya? Bagaimana nanti kita misalnya ingin bahwa nantinya pasien-pasien kita terlayani, otomatis SDM-nya harus ada. Dokter jantungnya harus ada. Kalau cath lab tuh minimal dokter jantung harus 3 gitu ya. Terus ada intervensionisnya gitu ya. Itu juga satu hal yang menurut saya sangat penting ke depan. Jadi tantangan masih banyak, tapi kita optimis gitu ya, dengan kita kerjasama dengan kementerian, kerjasama dengan pemerintah daerah misalnya. Saya yakin ke depan prospeknya akan lebih baik. Wah, berarti memang masih banyak banget ya perlu dokter jantung. Mungkin kalau yang nonton ada yang mau jadi dokter jantung boleh banget kali ya. Iya, aku sekalian promosi ya. Oh iya, sekalian promosi. Kenapa harus jadi dokter jantung gitu ya? PRG itu Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, dokter jantung seluruh Indonesia. Tadi aku bilang bahwa kita butuh dokter jantung lebih banyak. Dulu kita katakan 1 banding 100.000, itu aja kurang ya. Tapi Menteri Kesehatan minta, kalau bisa 5.000, karena kalau satu kabupaten harus ada 3 dokter jantung, bisa dibayangkan tuh. Ada 514 gitu. Ya kali 3 hampir 5.000 lah gitu ya. Dan yang sekarang distribusinya kebanyakan di Jawa dan Sumatera. Jadi saya mengundang kenapa sih harus jadi dokter jantung, ya itu. Anda akan dicari pekerjaan, jadi tidak mencari pekerjaan gitu ya. Di saat orang lain cari pekerjaan, kita dicari ya, Dok. Terus kemudian kalau lihat dari income, wah menjanjikan gitu ya. Silakan nanti bergabung sama kita, dan kita sangat menunggu, terutama mereka-mereka yang mau kembali ke daerah. Oke. Nah, tadi menarik tuh, Dok, tentang pemerataan. Gitu. Ya, betul. Jadi sebetulnya saat ini kan mungkin concernnya dari kardiovaskular ini pemerataan begitu ya, Dok. Betul. Dari sejauh ini nih, Dok, apa sih tantangan-tantangan utama dalam pemerataan ini gitu, Dok? Nah, iya. Pemerataan ini memang kita nggak bisa bekerja sendiri sebagai salah satu perhimpunan kardiovaskular gitu ya, dokter spesialis jantung di Indonesia. Ternyata memang kita nggak bisa bekerja sendiri, kita harus kerjasama dengan Kolegium Jantung gitu ya, dengan KKI, terus kemudian dengan Kementerian Kesehatan. Kenapa? Untuk menempatkan seseorang di daerah misalnya, tentunya dia harus dilengkapi dengan peralatan yang cukup. Saya rasa bukan berlebih ya, cukup. Dia harus punya
EKG, ada echo, ada treadmill misalnya itu minimal gitu ya. Terus yang lainnya silakan kalau ada cath lab dan lain sebagainya, misalnya CT scan, MRI ya silakan gitu. Tapi itu advance. Nah, terus kemudian tapi kan kita butuh pembiayaan ya. Bagaimana mereka-mereka kalau kita kirim ke daerah tentunya kan mereka punya keluarga, ada istri, suami atau anak gitu kan harus mendapatkan insentif yang cukup. Saya katakan cukup tidak berlebih gitu ya, sehingga mereka bisa betah di situ. Sehingga sekarang saya sangat senang Kementerian Kesehatan dan pemerintah punya program seperti LPDP, kemudian PNS yang disekolahkan gitu ya, itu sangat membantu sekali. Jadi dengan beasiswa LPDP ini memberi kesempatan banyak, terutama untuk mereka dokter-dokter yang dari daerah untuk sekolah. Dan sekarang sejauh ketahui bahwa mereka-mereka yang sekolah gitu, kita prioritaskan mereka yang dari daerah. Apalagi yang sudah dapat LPDP atau yang PNS. Kenapa? Karena kita yakin bahwa mereka akan kembali. Gitu. Putra daerah mungkin ya harus balik ke situ kan. Apalagi dengan LPDP yang dia sudah sign kontrak bahwa dia akan kembali ke daerah itu. Oke, menarik sekali ya dok ya. Ya. Tuh makin banyak peluangnya teman-teman kalau mau masuk ke kardiovaskular. Boleh gitu ya. Kalau tadi kan tantangan ya dok, kalau strateginya bagaimana nih dok saat ini? Nah, tentunya sebagai organisasi profesi kita punya banyak strategi. Ada 5 strategi utama yang kita jalankan. Satu, penguatan dari Perki itu sendiri sebagai organisasi profesi, terus kemudian kita juga berkolaborasi, kemudian kita melakukan advokasi. Jadi bagaimana Perki ini sebagai suatu organisasi profesi kita memberikan advokasi, baik itu ke kementerian gitu ya. Jadi nanti kamu kalau lihat gitu di website kita itu kita buat guideline. Jadi kita kembangkan keilmuannya, kita kembangkan SDM-nya gitu ya. Bagaimana kita ingin bahwa dokter-dokter kita tidak hanya dokter jantung ya, tapi spesialis lain ataupun dokter umumnya memiliki kemampuannya lebih dalam pelayanan kardiovaskular. Seperti sekarang kita membuat misalnya ASMIHA, Annual Scientific Meeting Indonesia gitu ya, yang sini sudah 34 tahun kita kerjakan. Jadi kita berbagi ilmu, saling diskusi di sini, bagaimana kita membuat workshop juga gitu ya, itu juga meningkatkan kemampuan. Perki juga melakukan pelatihan ACLS misalnya untuk teman-teman dokter umum maupun dokter spesialis. Terus kita juga membuat pedoman, ada guideline. Nanti itu bisa di-download secara gratis di websitenya Perki. Banyak banget ya dok ya. Ya. Oke, sebetulnya ada satu isu menarik nih dok tentang nationwide cardiovascular gitu. Saat ini kan sebetulnya banyak sekali orang yang masih cenderung suka berobat keluar gitu ya dok ya. Nah gimana nih dok tanggapan dokter soal itu dok? Memang kita harus akui ya, kita juga jadi kalau ada sesuatu yang baru dan itu menurut kita harus pelajari sebenarnya apa dasarnya ya. Salah satunya adalah biaya kesehatannya lebih murah. Kalau kita bicara tentang SDM, sumber daya manusianya, kemampuan dokter-dokter kita untuk melakukan suatu tindakan atau pelayanan penyakit kardiovaskular ya, jantung dan pembuluh darah, maka kemampuan itu keterampilan kita jauh lebih baik. Cuma dokter-dokter kita itu biasanya punya masalah dengan menulis gitu. Jadi rekognisinya, jadi kalau orang luar negeri itu dia bikin banyak research, tulisan, jadi gitu. Dikenal gitu di seluruh dunia. Tapi kita itu memang agak kurang lah gitu ya. Cuman yang kita lihat bahwa ini menjadi suatu tantangan sebetulnya. Jadi aku pikir ke depan kita di jantung itu kita sampai punya yang disebut dengan Jurnal Kardiologi Indonesia sendiri. Kita punya jurnal kesehatan sendiri gitu ya, untuk menampung banyak paper dari teman-teman kita untuk dipublish sehingga orang lain tahu apa yang kita kerjakan. Nah, pembiayaan ini juga masalah yang penting. Kita bisa tahu misalnya ke Penang. Harga di Penang itu 30% mungkin, 50% lebih murah dari yang kita punya. Contohnya peralatannya gitu, mungkin ada subsidi dari pemerintahnya gitu ya. Ini juga tantangan buat kita. Jangan berkecil hati, maksud saya bahwa ini pembelajaran. Kalau ada saingan tuh bagus malah. Kita kan berarti memperbaiki diri ya, itu semangatnya. Dan kita harapkan ke depan dengan dukungan pemerintah, kebijakan, terus kemudian kesehatan, Bapak Presiden gitu ya. Jadi wisata misalnya kesehatan yang di Indonesia sedang digalakan itu bisa kita kembangkan. Bagaimana kita melakukan pelayanan kardiovaskular ya, penyakit jantung dan pembuluh darah secara paripurna tapi dengan harga yang terjangkau. Ya kan banyak slogan tuh ya, pelayanan bintang 5 harga kaki 5 ya. Bisa ya. Oke, jadi teman-teman buat yang nonton di sini yang mungkin awam atau mungkin dokter-dokter, kalau teman-teman mau jadi spesialis kardiologi gitu ya, udah boleh kita undang. Kalau mau ketemu Dokter Ade boleh. Boleh. Oke, mungkin ini 2 pertanyaan terakhir ya dok ya. Jadi yang pertama adalah kalau tadi kan kita ngomongin soal strategi dan tantangan di Indonesia.
kalau peran dari, mungkin di sini banyak yang muda nih yang Ya, betul. masih nonton gitu dok. Kira-kira gimana sih peran dokter-dokter yang muda Ya. untuk bisa mengembangkan layanan kardiovaskular di Indonesia? Ini saya senang sekali gitu ya. Sebetulnya teman-teman sejawat dari dokter umum gitu ya, dokter-dokter muda itu ujung tombak kita. Nggak mungkin lah dokter jantung itu stay di emergency itu terima pasien STEMI misalnya atau pasien ACS. Kan yang terima kan teman-teman dari misalnya general practitioner dari dokter umum gitu ya, teman-teman emergency gitu ya. Jadi otomatis itu juga harus simbiosisnya harus mutualisme. Artinya bahwa kita sangat sadar bahwa pembinaan nanti peningkatan kemampuan baik itu dari simposium, dari seminar, dari workshop yang kita kerjakan untuk teman-teman di first line atau front line gitu ya, primary care, itu penting buat Perki. Perki akan selalu membuat program-program, misalnya saat ini even di SMIHA gitu, kita membuat beberapa workshop yang memang kita cukupkan, kita tentukan untuk dokter-dokter umum gitu ya. Dan itu juga kita senang sekali bahwa acara kita sekarang banyak dihadiri oleh teman-teman sejawat dari general practitioner atau dari dokter umum. Dan itu senang sekali lah. Atau misalnya nanti teman-teman butuh pelatihan apa gitu, bisa minta ke kita, nanti kita berikan gitu ya. Oke, mantap dok. Terakhir nih dok, Ya. mungkin apa sih pesan dokter nih? Mungkin dokter punya pesan buat yang nonton, entah itu masyarakat atau dokter-dokter, baik dari dokter umum sampai ke konsultan nih dok. Baik. Jadi ada satu hal yang penting gitu ya. Kita punya masalah. Kenapa sih penyakit kardiovaskular, penyakit jantung dan pembuluh darah gitu ya, penyakit jantung koroner atau stroke di Indonesia itu tinggi? Satu, karena apa? Prevensinya kurang baik. Jadi prevensi itu namanya prevensi primer, sekunder maupun tersier ya. Primer itu artinya dia punya faktor risiko tapi belum penyakit jantung koroner. Kalau sekunder sudah tapi dia bisa, kita harus cegah lagi supaya nggak kambuh lagi. Nah, prevensi itu belum menjadi budaya. Jadi saran saya prevensi harus menjadi budaya buat masyarakat Indonesia maupun dokter-dokter di Indonesia. Gitu. Kenapa? Karena mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Iya. Itu penting lah. Slogan mungkin, tapi itu yang terjadi sekarang. Bagaimana kita mengeluarkan uang, ya BPJS itu menghabiskan uang 19 triliun hanya untuk penyakit kardiovaskular. Ya, itu bisa dibayangkan uang segitu banyak. Aku aja belum pernah lihat ya. Segitu. Terus kemudian yang paling penting lagi adalah pemerataan pelayanan kardiovaskular di Indonesia. Kita ingin masyarakat di timur itu memiliki layanan kardiovaskular yang sama dengan masyarakat di daerah bagian barat. Gitu ya. Sehingga apa? Sehingga pemenuhan fasilitas kesehatan, terus kemudian SDM yang baik, itu menjadi PR buat kita bersama. Ya, Perki tidak bisa berdiri sendiri, kita harus bekerja sama dengan stakeholder lain untuk meningkatkan pelayanan kardiovaskular di Indonesia. Oke, terima kasih dokter Ade. Oke. Mungkin kita simpulin dulu kali ya. Iya. Jadi tadi dari bincang-bincang kita nih, kita dapat banyak banget ya kalau saat ini kelayanan kardiovaskular di Indonesia tuh sebetulnya nggak kalah nih dibandingin orang-orang di luar sana gitu. Nah, tinggal sebetulnya tadi yang di-highlight adalah bagaimana masing-masing bisa berkolaborasi ya dok ya untuk bisa memajukan layanan. Nah, teman-teman di sini yang nonton juga bisa berkontribusi sebetulnya. Salah satunya tadi dari prevensi begitu ya dok. Iya, betul. Oke, mungkin itu aja bincang-bincang kita dengan Dr. Ade Median. Terima kasih dok untuk kesempatannya. Sama-sama. Kita ketemu lagi di Asmiha Corner berikutnya ya. Oke.